Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 sebenarnya bermula pada krisis ekonomi Amerika Serikat yang lalu menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia termasuk Indonesia. Krisis ekonomi Amerika diawali karena adanya dorongan untuk hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang diterimanya. Mereka hidup dalam hutang, belanja dengan kartu kredit, dan kredit perumahan. Akibatnya, lembaga keuangan yang memberikan kredit tersebut bangkrut karena kehilangan likuiditasnya. Karena piutang perusahaan kepada para kreditor perumahan telah digadaikan kepada para lembaga pemberi pinjaman, pada akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut harus bangkrut karena tidak dapat membayar hutang-hutangnya yang mengalami jatuh tempo pada saat yang bersamaan. Runtuhnya perusahaan-perusahaan finansial tersebut mengakibatkan bursa saham Wall Street menjadi tak berdaya. Perusahaan-perusahaan besar tak sanggup bertahan, seperti Lehman Brothers, bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat, dan Goldman Sachs, perusahaan jasa keuangan yang berkantor besar di New York City. Krisis tersebut terus merambat ke sektor real dan non-real keuangan di seluruh dunia. Krisis keuangan di Amerika Serikat pada awal dan pertengahan tahun 2008 telah menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat Amerika Serikat, yang selama ini dikenal sebagai konsumen terbesar atas produk-produk dari berbagai negara di seluruh dunia. Penurunan daya serap pasar itu menyebabkan volume impor menurun drastis, yang berarti menurunnya ekspor dari negara-negara produsen berbagai produk yang selama ini dikonsumsi ataupun yang dibutuhkan oleh industri Amerika Serikat. Oleh karena volume ekonomi Amerika Serikat itu sangat besar, maka sudah tentu dampaknya pada semua negara pengekspor di seluruh dunia menjadi serius pula, terutama negara-negara yang mengandalkan ekspornya ke Amerika Serikat. Krisis ekonomi Amerika Serikat tersebut yang semakin lama semakin merambat menjadi krisis ekonomi global. Oleh karena itu, Indonesia juga turut merasakan krisis ekonomi global ini. Indonesia merupakan negara yang masih sangat bergantung dengan aliran dana dari investor asing. Dengan adanya krisis global ini, secara otomatis para investor asing tersebut menarik dananya dari Indonesia. Hal ini yang berakibat jatuhnya nilai mata uang kita. Aliran dana asing yang tadinya akan digunakan untuk membangun ekonomi dan menjalankan perusahaan-perusahaan hilang. Banyak perusahaan menjadi tidak berdaya, yang pada ujungnya negara kembalilah yang harus menanggung hutang. Dampak lainnya adalah karena krisis global ini, kini semakin banyak perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Diperkirakan 200.000 jiwa akan menjadi pengangguran pada tahun 2009. Dengan bertambahnya angka pengangguran, maka pendapatan per kapita juga akan berkurang, dan angka kemiskinan juga akan ikut bertambah pula. Adapun, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan sektor keuangan. Di antaranya adalah: yang pertama, menjaga kesinambungan neraca pembayaran atau devisa dengan mewajibkan seluruh badan usaha milik negara atau BUMN untuk menempatkan hasil valuta asingnya di bank dalam negeri. Yang kedua, pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah mendapatkan komitmen pembiayaan bilateral dan multilateral. Yang ketiga, pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah terjadinya perang harga. Yang keempat, menjaga kepercayaan pada pelaku pasar terhadap surat utang negara atau SUN dengan melakukan stabilisasi pasar. Yang kelima, pemerintah akan mengurangi pungutan ekspor crude palm oil menjadi 0%. Yang keenam, menyusun ABPN 2009 yang memungkinkan pemerintah dapat melakukan respon terhadap situasi yang akan terjadi tahun depan akibat krisis keuangan global. Yang ketujuh, pemerintah akan mencegah importasi ilegal. Langkahnya, menerbitkan ketentuan tentang importasi komoditi jenis garmen, elektronika, makanan, minuman, mainan anak-anak, dan sepatu. Dan yang kedelapan, pemerintah akan meningkatkan pengawasan barang beredar, caranya dengan membentuk satuan tugas terpadu antar instansi terkait. Dengan adanya krisis tersebut, para ekonom Indonesia sudah seharusnya mengambil hikmah dari krisis 1998 dan 2008, agar jika krisis-krisis yang sama terulang di tahun-tahun ke depan, Indonesia sudah memiliki fondasi yang kuat serta antisipasi yang matang untuk menghadapinya, serta Indonesia dari negara berkembang dan berubah menjadi negara maju. Terima kasih.